أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. أما بعد. Para soimin, soimat, kaum muslimin, muslimat, sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai saat ini masih kita diberikan kesehatan oleh Allah, masih kita diberikan hidup oleh Allah, masih kita diberikan menikmati ibadah di dalam bulan suci Ramadan, terlebih-lebih puasa dan seisinya. Ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Dan kita berharap agar puasa-puasa di dalam bulan Ramadan yang akan datang kita pun menikmatinya dan diberikan menikmatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua nanti insya-Allah akan mendapatkan syafaat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun jua bahwa tanpa syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang sempurna segala amal ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semua melapaskan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para soimin, soimat, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian bulan suci Ramadan yang kelima. Dan sebelumnya kita sudah melewati kajian bulan Ramadan yang keempat. Yang mana episode yang kelima ini kita melanjutkan episode yang sebelumnya, yaitu membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di Jabal Nur, Gua Hira, kota Mekah, Saudi Arabia, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kejadian-kejadian daripada cucu-cucu keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salam.
Di sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sistem, bagaimana proses kejadian baginda Nabi besar Adam alaihissalam beserta Siti Hawa. Namun kita lanjutkan lagi di episode yang saat ini, yaitu proses kejadian-kejadian daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan alhamdulillah itu pun sudah kita bahas. Yang mana bahwa sebelumnya alam semua diciptakan daripada Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan para arwah, para malaikat, para anbiya dan ruh-ruh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dibentuklah Nabi Adam alaihissalam, diciptakan daripada tanah. Siti Hawa diciptakan daripada dol'ahu, yaitu tulang rusuk yang kiri, baginda Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu setelah itu dari cinta kasih sayang baginda Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa, maka terciptalah yang dinamakan nutfatan. Nutfatan itu yaitu cinta kasih air mani baginda Nabi Adam beserta Siti Hawa ataupun kita semua. Dari proses 40 hari nutfatan maka menjadilah alaqah. Alaqah menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari misla dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah 40 hari maka terjadilah yaitu segumpal daging. Setelah ada daging maka sempurnalah tubuh itu, dan di situ ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua kita sudah bahas di episode di kajian-kajian Ramadan yang sebelumnya. Tinggal ditonton saja di kajian Ramadan sebelumnya. Seperti itu. Lalu setelah itu kita pada kesempatan ini akan membahas salah satu temanya, yaitu khalaqtu Adam ala surati Muhammadin. Aku menciptakan manusia ataupun Adam alaihissalam berbentuk seperti bentuk huruf kalimat huruf nama Muhammad. Itulah yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bentuk rangka daripada Adam alaihissalam atau manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu Adam ala surati Muhammadin. Nabi Adam atau manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk huruf kalimat Muhammad. Yang pertama, bagaimana seperti huruf Muhammad itu? Kalau secara ilmu tasawuf, bahwa Muhammad berhurufkan 4. Mim, ha, mim, dal. Beda dengan huruf istilah ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf. Tapi di dalam ilmu tasawuf di sini sebagian ulama berpendapat bahwa Muhammad berhurufkan 4. Mim, ha, mim, dal. Apa itu Muhammad? Muhammad arti harfiahnya adalah orang yang terpuji, orang yang mulia, ucapannya yang mulia, perbuatannya yang terpuji, orang yang baik, pacu, dait, pasuh. Kalau bahasa Lomboknya seperti demikian. Berarti kita ini seperti apa? Makanya kita ini seperti huruf bentuk Muhammad. Makanya Muhammad itu ada 3. Ya. Ada namanya Nur Muhammad. Ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada namanya Muhammad. Bukan Nabi, bukan Nur, tapi Muhammad, Muhammad biasa. Siapakah Nur Muhammad? Apa Nur Muhammad? Nur Muhammad adalah seperti yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul asya' min nurika. Di riwayat yang lain khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya' li ajlika. Yang artinya apa? Engkau Nur Muhammad datang dari aku, terjadi dari aku, usulnya dari aku, asalnya dari aku, dan akan aku jadikan segala makhluk, segala sesuatu datang daripada engkau.
Lalu di arti yang di hadis yang di Al-Quran yang di firman Allah yang sebelahnya, engkau dijadikan karena aku dan aku jadikan segala sesuatu karena engkau. Makanya di samping itu ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nur Muhammad, maka tidak akan dijadikan segala sesuatu itu, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapakah Nur Muhammad? Searah Nur Muhammad seno adalah asal usul oleh segala kejadian. Ia asal usul oleh segala kejadian. Ia sakteparan Nur Muhammad. Busak kedua, ada yang dinamakan Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad seno, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu tugas daripada yang dinamakan Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat. Tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala mengutus yang dinamakan Nabi Muhammad melainkan pembawa rahmat. Apa arti rahmat? Pembawa kedamaian, pembawa keselamatan. Di mana? Lil alamin, di seluruh alam, termasuk alam ahdah, wahdah, wahidiyah, termasuk alam dunia, termasuk alam muhtadar, termasuk alam barzah, termasuk alamul hisab, sampai alamul akhirat. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang dinamakan awal daripada Muhammad, akhir daripada Muhammad, zahir daripada Muhammad, batin daripada Muhammad. Tapi kita tidak membahas pada kesempatan ini. Yang ketiga ada namanya Muhammad. Bukan Nabi dan bukan Nur. Tetapi umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan cucu-cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, yaitu manusia itu sendiri. Muhammad yang mana? Ya kita-kita ini. Marantan Muhammad selalu ngojek, Muhammad selalu jok bangket, Muhammad sak berdagang, Muhammad sak jari guru, Muhammad sak lalu makan. Ya Muhammad tu lah. Yaitu manusia. Itulah yang dimaksudkan dalam artian bahawa manusia dijadikan seperti huruf Muhammad. Ya benar. Mim, hak, mim, dal. Mim, Muhammad yang pertama. Sak pertama adalah yang pun arah otak ulun manusia. Kenapa di kepala? Ada yang mikir, marak mikir Muhammad. Ha? Apa kena Muhammad? Solah, pacu, dait, pasu. Terpuji. Ha? Jadi yang pun ulun mim Muhammad oleh otak ada mikir tiang pelinggi sajari umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mikir, ada berfikir sesuai marantan tuntunan dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya presiden kita Soekarno yang pertama Indonesia, yaitu presiden kita yang pertama, membuat akronim berupa 4 masjid yang dibangun oleh presiden kita Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Ada namanya pertama Masjid Syuhada. Masjid Syuhada itu ada di Jogja. Apa arti Masjid Syuhada? Masjid Syuhada artinya adalah perjuangan. Masjid perjuangan. Kenapa masjid? Karena kalau masjid, subhanallah, kalau semua digerakkan dari masjid, apapun semua dari masjid, maka sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Indah dan masa depannya sangat luar biasa kalau memang semua dibangun daripada masjid. Namun kita sekarang sudah dipisahkan. Hanya dakwah di masjid. Hanya dipakai untuk ibadah saja. Urusan duniawiyah jarang dipakai. Kenapa? Ada sesuatu sejarah tentang hal itu. Tidak kita bahas dalam kesempatan ini, kita tidak bahas. Lalu setelah membentuk Masjid Syuhada, Soekarno membangun yang dinamakan Masjid Al-Istiqlal yang ada di Jakarta. Apa arti Istiqlal? Merdeka atau kemerdekaan. Setelah berjuang untuk apa? Untuk merdeka. Ini namanya pemikiran-pemikiran yang baik,
yang terpuji. Itu yang saya maksudkan. Bukan hanya sekedar memikirkan tentang pribadinya, tapi memikirkan tentang bagaimana nasib dan bagaimana ke depan hidup ini mulia bersama diri sendiri, keluarga, kedua orang tua kita, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Itu pemikiran yang sangat luar biasa. Itu dicontohkan oleh presiden yang pertama kali kita, yaitu Soekarno-Hatta. Itu Presiden Soekarno. Setelah menang lalu bagaimana? Lalu beliau membentuk yang dinamakan membangun lagi masjid di depan istana namanya Baitur Rahim. Apa itu Baitur Rahim? Yaitu cinta dan kasih sayang. Setelah berjuang, terus merdeka. Setelah merdeka, mau dijadikan apa bangsa Indonesia? Mau jadikan orang-orang yang cinta dan kasih kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Subhanallah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Lalu setelah cinta dan kasih sayang, bagaimana cara dan sifat, karakter, keilmuan yang diinginkan oleh Presiden Soekarno kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia? Makanya dibentuk masjid yang keempat, yaitu Masjid Salman Al-Farisi yang berada di Bandung. Apa Salman Al-Farisi? Sosok daripada Salman Al-Farisi adalah orang yang sangat intelektual. Orang yang sangat intelek, orang yang sangat cerdas, sangat pintar, sangat luar biasa. Makanya kata Pak Soekarno apa? Diibaratkan Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelektual tahu agama. Artinya apa? Jangan hanya paham tentang urusan agama, tetapi urusan dunia pun harus paham. Tentang kehidupan fikih pun harus paham. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang dimaksudkan, inilah yang ditujukan. Inilah salah satu yang dimaksud kira-kira oleh Presiden kita Soekarno. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelektual tahu agama. Ya. Jadi biar kita paham bagaimana kemajuan dunia, bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan dan apa-apa pesan baginda Rasulullah SAW terus kita satukan. Makanya kalau di orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu menyebutnya apa? Kita ini hidup di zaman ini harus terus memegang al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhju bil jadidil aslah. Mempertahankan pola-pola lama yang baik dan memakai sesuatu yang baru yang lebih baik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat dimanapun berada, kita diberikan kafala. Makanya berbentuk huruf mim Muhammad agar kita berfikir menjadi orang yang jenius, berfikir dengan pikiran yang baik, berfikir dengan pikiran yang betul-betul membawa kedamaian. Banyak kita pada zaman ini hanya cerdas di dalam berdebat, cerdas di dalam mengkritik, tapi tidak cerdas membangun bangsa, tidak cerdas membangun diri sendiri, tidak cerdas membangun keluarga, tidak cerdas membangun masyarakat. Ini yang dimaksudkan. Jadi, jadilah umat Nabi Muhammad SAW yang berbentuk huruf Muhammad, bernabikan bernabi Muhammad, berasal usul daripada Nur Muhammad, dan berfikirlah seperti pikiran tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf ha. Mim, ha. Ha apa? Ha Muhammad. Di mana hak Muhammad itu ada di dada. Kenapa di dada? Agar hati kita menjadi hati yang terpuji. Agar hati kita menjadi hati yang betul-betul mulia. Karena Muhammad artinya mulia, hak Muhammad di hati agar kita menjadi memiliki hati yang tersalurkan energi ajaran yang terpuji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim.
Allah berfirman bahwa pada nanti suatu hari nanti, pada suatu saat nanti, pada hari itu harta dan anak tidak ada guna dan manfaatnya kecuali hati yang datang kepada Allah dalam keadaan damai dan dalam keadaan selamat. Maka oleh sebab itu, istabti qalbak, kata Rasulullah, selalu tanya hati diri kita masing-masing. Kebenaran dan niat hati ini semuanya yang hanya tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita fikirkan, jangan lupa iringi dengan hati. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa iringilah dengan hati. Maka oleh sebab itu, niat harus diperbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Kaum muslimin, muslimat, so'imin, so'imat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mim Muhammad. Mim, ha, mim. Mim yang ketiga itu mim Muhammad. Di mana posisinya? Ada di bawah sini. Di perut dan di pinggul ini. Kenapa demikian? Apa arti Muhammad? Muhammad artinya terpuji. Muhammad artinya apa? Orang yang mulia. Lalu kenapa di perut mim yang kedua yaitu mim Muhammad? Adik tiang pelinggih. Apapun jua sak tama elek dalam seni adin betul-betul terpuji oleh teboya. Solah leman teboya. Adin solah leman tekelor. Ada sengak kambing. Para bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap sesuatu perkara sak tekelor niki lamun nek solah yang tipa anjari. Lamun dia solah neraka yang tipa ya anjari. Maka oleh sebab itu kembali kepada diri kita masing-masing. Subhanallah. Jika kita sudah mati, jika kita sudah meninggal dunia, ina amak mamik ini tuan saya yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu tolong tiang pelinggih. Tamu tiba dalam tanah bu selesai urusan. Datang malaikat mukar kaca nakir. Buat apa tak andalang? Harta. Kemarian. Balik. Tetau isi dengan. Seninen cari bebalu. Anak cari anak yatim. Terus amal tiang pelinggih selama hidup di dunia. Ambil luian kena kaca salah. Ambil luian ibadah. Kaca di ibadah. Maka oleh sebab itu kembali kepada diri kita. Karena seperti kata Sayyidina Utsman bin Affan berkata, suatu saat pernah beliau berdakwah, tatkala berdiri di atas kuburan, beliau bercucuran air mata kembali Sayyidina Utsman. Setiap dakwah sida lembe-lembe no galak, bani, manen ruun, gagah, berani ruun berdakwah. Lagu angkat le kubur je angkat dia nangis, kembali. Saya teringat bahasa Sayyidina Utsman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, dia narak pemandangan penyeriuk sak paling lengi melainkan elok penyeruk elok alam kubur seni. Dia narak sak tahu dengan istirahat sak paling lengi melainkan elok kubur seni. Bu lamun sai lengi irap irup lek dalam kubur, yaan pasti lebih lengi elok alam-alam sak yak datang. Lamun nek solah pengiru pun lek dalam kubur seni, maka saya pun juga saya nak yak solah jelap lek tempat istirahat yang akan datang. Maka oleh sebab itu, ina amak mamik nenek tua yang tiang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tipak jerit tiang pelinggih. Kerisak jerit tiang pelinggih, rumuk jerit tiang pelinggih. Saya ingat kembali, lama Tuhan meninggal dunia, dia narak bawa tandelang sak lain-lainan, melainkan daripada ilmu dan amal tiang pelinggih masing-masing. Kita berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan kebarokahan bulan suci Ramadan ini, semoga hidup kita jauh lebih baik. Dengan kebarokahan bulan-bulan suci Ramadan ini, kehidupan kita terus lebih kita tingkatkan ke yang lebih baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, dal. Mim, ha, mim, dal. Dal Muhammad. Kenapa dal Muhammad? Muhammad artinya terpuji. Dal betau elek naik di kaki. Kenapa di kaki? Agar hidup di dunia ini kaki kita melangkah.
betul-betul melangkah sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah, sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW, jalan yang diridai, kaki yang diridai, langkah-langkah yang diridai oleh Allah dan Rasulullah SAW yang terpuji dan terpuji. Itulah ina amak mamin intuasi yang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dibentuk ini, kita dijadikan ini seperti huruf Muhammad agar kita paham apa yang tersirat di dalam hidup dan diri kita masing-masing. Maka oleh sebab itu perlu kita ketahui juga bahwa dalil itu ada dua. Ada namanya dalil akli dan ada namanya dalil nakli. Ya, nakli itu apa? Nakli itu yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW beserta lainnya. Lalu setelah itu akli itu sesuai dengan akal sehat atau fatwa-fatwa para alim ulama yang lainnya. Kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada kita semua, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dan dengan cara meningkatkan terus ibadah kita, zikir kita, banyak mengaji dan jangan pilih-pilih tuan guru. Jangan pilih-pilih guru, tidak mengaji kalau tidak sama organisasinya, tidak berguru kalau bukan guru dari organisasinya. Itu jangan sekali-sekali dijadikan seperti itu. Ngajilah dimanapun, kemanapun, selama itu bermanfaat dan baik buat diri kita, karena toh juga kita akan berurusan dengan diri kita, maka lakukanlah itu. Insya Allah kita diberikan akal yang sehat, hati yang murni, maka kita pakailah hati yang rezeki, berbentuk rezeki oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hati diberikan kita yang jernih, itu adalah salah satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk amanah buat kita lakukan itu semua. Dan yang terakhir, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro Iyadaro Desa Moit Kecamatan Sakra pada tanggal 25 Mei sudah resmi membuka menerima mahasiswa dan mahasiswi baru di Institut Studi Islam Sunan Due. Alhamdulillah, SK Menteri Agama pada nomor 239, yaitu Kementerian Agama pada tanggal 10 Maret 2020 sudah ditetapkan, sudah diresmikan oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Fauzi, berdirinya resminya Institut Studi Islam Sunan Due Yayasan Darussalam Al-Kubro. Begitu juga dengan pendaftaran-pendaftaran yang lain di lembaga-lembaga yang ada. Alhamdulillah, silakan daftar secara langsung ataupun daftar secara online. Nomor sudah ada, tinggal dihubungi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk apa? Untuk kita sama-sama berbagi. Untuk sama-sama kita berbagi, mungkin ada anak, saudara, kakak, ipar, adik dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita informasikan bahwa mari kita sekolah bersama-sama di pondok pesantren. Dan kebetulan saat ini saya mengajak semua masyarakat dan semua jemaah agar kita mari daftarkan diri kita semua, ada anak-anak kita di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubro. Yang mau kuliah tinggal silahkan, yang masih di SMP, MMI, Sanawiyah, SMK dan Aliyah silahkan, sudah juga disiapkan. Asrama sudah siap juga, putra dan putri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.